Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat keluarga muslim, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari sejenak kita hentikan kesibukan kita yang selama ini bisa jadi selalu membuat kita lupa untuk menyiapkan bekal akhirat kita. Mari sejenak kita perbaharui, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan meningkatkan iman, kita berharap bisa mencapai tingkatan kepada takwa, yang kita tahu bahwasanya takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, sejenak memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Kita akan membahas suatu tema yang kiranya penting untuk kita ketahui bersama, untuk mendeteksi, untuk memeriksa, untuk mengetahui apakah kita termasuk bagian atau golongan yang Allah inginkan kebaikan atasnya, yang Allah menginginkan sesuatu yang baik untuknya. Karena di sana ada orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan atasnya. Ada orang-orang yang terluput darinya kebaikan yang banyak. Kita ambil materi ini atau pembahasan ini dalam kitab Al-Fawaid halaman 99. Di sana dikatakan, Idza aradallah bi'abdihi khairan ja'alahu muta'arrifan bidambihi mumassikan an dambil ghairih jawadan bima indahu zahidan fima inda ghairih muhtamilan li'adha ghairih wa in arada bihi sarran akasa dzalik. Dalam pembahasan ini dikatakan bahwasanya idza aradallah, jika Allah menginginkan kebaikan. Mungkin kita sering banyak mendapati hadis-hadis, kalimat-kalimat seperti ini. Man yuridillahi bihi khairan, kemudian man arada bihi khairan. Kalimat-kalimat yang menyatakan ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka apa ayat setelahnya atau hadis setelahnya? Nah, di sini yang perlu kita benar-benar perhatikan, bagaimana orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya. Nah, setidaknya dalam hal ini ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yang akan menjadi pembahasan kita, yang semoga kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya. Siapa saja mereka? Nah, yang pertama dikatakan ja'alahu muta'arrifan bidambihi. Allah jadikan dia selalu tahu, selalu seakan-akan di depan matanya dosa yang dia lakukan. Bukan seperti orang yang dia ada istilah semut di seberang lautan atau di seberang sungai terlihat jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata tak terlihat olehnya. Nah, ini pengibaratan orang yang dia bisa melihat sekecil apapun dari
kesalahan orang lain. Namun dia tidak melihat dan tidak mengoreksi kesalahan yang ada pada dirinya. Nah, orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah jadikan dia mudah sekali mengingat dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga dengannya dia berusaha untuk terus bertaubat kepada Allah. Untuk terus berusaha mengimbangi kesalahan-kesalahannya. Dosa-dosa yang dia lakukan dengan kebaikan. Nah, ini yang dilakukan para ulama kita terdahulu. Ini yang menjadi pegangan para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak ada satupun yang merasa dirinya selamat. Tidak ada satupun di antara mereka merasa dirinya paling suci, paling bersih. Bisa selamat dari yang namanya makar Allah. Tidak. Karena apa? Mereka selalu senantiasa menganggap dosa-dosa yang mereka lakukan ada di depan mata, dan mereka terus berusaha untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, orang yang Allah inginkan kebaikan tadi, coba lihat, dia akan berusaha. Karena dia tidak melupakan dosa yang dia lakukan, sehingga terkontrol dirinya. Terkontrol dirinya dari merasa hebat, merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci. Maka dengan dosa yang dia anggap tersebut, terus memotivasi dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Dan dia cukup menyibukkan dirinya dengan dosa yang dia miliki tanpa memperhatikan orang lain. Tidak sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini dia orang yang kiranya Allah inginkan kebaikan atasnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita akan lanjutkan nanti insya Allah di poin yang kedua, siapa lagi golongan yang Allah inginkan kebaikan atasnya, salah setelah beberapa jeda berikut ini. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan poin yang kedua, yang juga termasuk golongan orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Setelah tadi kita bahas ja'alahu muta'arrifan bidzambihi, kemudian yang kedua memastikan an dzambin ghairi. Maksudnya di sini adalah Allah buat dia menahan dirinya untuk mencari-cari atau membicarakan atau mengorek-ngorek, dalam istilah kita, dalam agama kita ada tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Allah tahan dia, Allah jaga dirinya. Yang mana ini termasuk bagian dari poin yang pertama. Ketika dia sadar dia adalah orang yang selalu berbuat kesalahan yang tidak lepas yang namanya dari dosa, maka dia disibukkan. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Ketika ada orang yang terus mencela, mengatakan perkataan yang buruk terhadap Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia terkenal dengan pemimpin atau penguasa yang bengis dan selalu berbuat kezaliman. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya. Bahkan di antara mereka adalah para ulama. Nah, ketika orang ini bercerita, terus mencela, mencaci Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Imam Hasan Basri melewatinya. Kemudian menegurnya. Wahai saudaraku, tahan dirimu. Tahan dirimu, wahai saudaraku. Kenapa? Ketahuilah olehmu, sesungguhnya saat ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia sedang berjalan menuju Robnya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap dosa yang dia lakukan, kezaliman yang dia lakukan. Dia akan bertanggungjawabkan. Allah akan menuntutnya atas hal tersebut.
Namun kau perlu tahu, wahai saudaraku, Allah juga membela Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi atas kezolimanmu atasnya. Allah akan berbuat adil kepada semua manusia, termasuk kepada Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Maka kau dapati ketika itu, dosamu yang sedikit lebih engkau takutkan dibandingkan banyaknya dosa Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Coba lihat kaum muslimin, maksud dari Imam Hasan Basri di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya lebih baik kita menyibukkan untuk menutupi, untuk menghilangkan atau bertobat dari aib dan dosa-dosa kita daripada orang lain. Nah, ini yang dikatakan tadinya, orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah buat dirinya menahan lisannya, menahan perilakunya dari mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain, apalagi sampai menyebarkannya. Allah akan tahan dia. Kenapa? Dia dibuat dia tahu, dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan. Nah, kesadaran inilah yang membuat kiranya hamba Allah tersebut menahan lisannya, menahan tangannya, menahan perilakunya untuk menzalimi saudaranya. Kemudian yang ketiga, jawadan bima indahu. Nah, orang yang ketiga yang Allah juga inginkan kebaikan atasnya. Orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah jadikan dia jawad. Mudah dia untuk memberi. Mudah dia untuk berbagi. Jawadan bima indahu. Mudah dia memberi apa yang ada di sisinya. Ketika ada orang yang ingin minta pertolongan, dia bantu sebisa dia. Ketika dia tahu saudaranya lagi kesusahan, kesulitan, dia bantu saudaranya. Walaupun ketika itu dia juga memiliki keterbatasan, dia juga memiliki hajat keperluan, namun dia tidak segan-segan. Apalagi ketika dia memang orang yang berada. Nah, orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah buat dia menjadi orang yang pemurah, orang yang mudah memberi, orang yang mudah membantu. Ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang kiranya kita semua berharap kita termasuk orang yang mudah. Karena di sana ada orang yang kiranya dia memiliki harta yang banyak, tapi berat baginya untuk mengeluarkan sedikit dari uangnya, membantu kerabatnya, membantu saudaranya, membantu tetangga-tetangganya, dan lain sebagainya. Bisa jadi Allah tidak menginginkan sebagaimana di akhir nantinya, yang Allah katakan di sana, ketika Allah tidak menginginkan kebaikan baginya, maka Allah buat sebaliknya. Nah, sebaliknya dari orang yang mudah memberi ini adalah orang yang pelit. Orang yang pelit padahal dia punya harta yang banyak. Nah, kita berlindung kiranya kita terhindar dari manusia yang ditahan hartanya untuk membantu saudaranya. Manusia yang berat kiranya mengeluarkan apa yang dia miliki padahal berlebih untuk membantu tetangga, saudara, ataupun kerabat. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi membahas poin yang keempat dan yang kelima setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim. Kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Orang yang keempat
Jenis manusia yang keempat yang juga ternyata Allah inginkan kebaikan untuknya. Orang yang bagaimana? Di sini dikatakan orang yang keempat itu adalah zahidan bima inda ghairih. Zahidan, zuhud dia. Artinya apa? Maksudnya di sini Allah jadikan dia tidak punya hajat atau tidak hasad dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Ketika dia lihat saudaranya bisa membeli kendaraan baru, maka dia mengatakan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dan bahkan dia doakan semoga kiranya Allah memberikan kebaikan, keberkahan terhadap apa yang kau miliki. Yang pada asalnya doa yang dia lantunkan, yang dia berikan kepada saudaranya itu dia mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, Allah pelihara dia dari hasadnya, Allah pelihara dia dari keburukan dengkinya. Dan doa tersebut yang kedua akan kembali kepada dirinya. Nah, maka tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya bagi kita mendoakan saudara kita. Dan malah kita yang mendapatkan manfaat darinya. Maka kalau kita ada rasa iri, ada rasa hasad, dengki dalam hati kita, coba segera mungkin kembalikan, beristighfar, dan ucapkan doa untuknya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut, nah itu bisa membentengi diri kita, menghilangkan, menjauhkan kita dari sifat hasad tersebut. Nah, jadi itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika Allah inginkan kebaikan bagi hambanya itu, Allah buat dia tidak berhajat, dia tidak bernafsu dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya, sehingga dia merasa apa yang dia miliki sudah dia cukupkan dengan hal tersebut. Dia bersyukur dengan apa yang ada di sisinya. Nah, ini juga yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, Abu Darda, kiranya pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Darda, apakah menurutmu orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki banyak harta? Maka Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, orang kaya ya orang yang banyak harta. Dan apakah menurutmu orang yang dia sedikit hartanya, dia adalah orang yang miskin? Maka Abu Darda kembali mengatakan, ya Rasulullah, orang yang miskin itu ya orang yang sedikit hartanya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak, wahai Abu Darda, orang yang kaya itu sejatinya adalah orang yang dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itulah kaya sejati, kaya yang hakiki, kaya dalam hatinya. Dan orang yang miskin itu adalah orang yang dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walaupun dia orang yang memiliki banyak harta. Maka sejatinya dia adalah orang yang miskin. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud. Dia merasa tenang, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tanpa dia menginginkan apa yang ada di sisi orang lain. Nah, kemudian yang terakhir kaum muslimin, orang yang juga Allah inginkan kebaikan atasnya, yaitu muhtamilan li'adha ghairih. Muhtamilan, artinya Allah buat dia sabar dengan gangguan manusia, dengan gangguan orang lain. Dia buat Allah buat dia bisa menerima, bisa bersabar dengan kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Dia terima karena dia yakini itu adalah bagian dari qadarullah, takdir yang Allah tentukan untuknya. Dan dia yakin Allah akan memberikan keadilan untuknya. Kalau dia pernah ditipu di dunia, dia yakin suatu saat orang yang menipunya itu akan kembali menjumpainya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Dia tahu bayaran di akhirat jauh lebih mahal dibandingkan dengan dunia. Maka dia tidak merasa
kecewa, dia tidak merasa putus asa, dia tidak galau walaupun telah ditipu oleh manusia. Karena dia tahu dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang maha adil, yang nanti akan memberikan peradilan, keadilan untuknya dan tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba. Nah, keimanan seperti ini tentu keimanan yang luar biasa. Keimanan yang kiranya bisa membuat dirinya merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia dimanapun dia berada. Nah, maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang mau dilakukan musuh-musuhku? Kalau mereka mengusirku dari negeriku, dari tempatku, maka pengusiran tersebut kujadikan adalah perjalananku. Fi sabilillah, jalannya aku di jalan Allah. Perjuangan. Kalau mereka ingin menangkapku, memenjarakanku, maka kujadikan penjara tersebut adalah waktu, tempat yang aku bisa berdua dengan Allah. Halwat dengan Allah. Kujadikan momen tersebut memperbanyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau mereka membunuhku, maka kematianku adalah syahid di jalan Allah. Maka apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuh? Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka kita bisa lihat bagaimana apa saja yang kiranya menjadi hal yang penting kita ketahui, bahwasanya itu adalah bagian dari Allah inginkan kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, wa in arada sarra hakadzalik, maka lawan dari yang 5 ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang buruk tersebut dan termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.